Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Wahyu Afita dengan NPM B1A022126 dan di sini saya akan menjelaskan kenapa adanya KUHP dan juga perbedaan antara KUHP lama dengan rancangan KUHP terutama dalam tahap putusan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP yang berlaku saat ini itu disahkan pada tahun 1981 melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Meskipun pada saat itu dianggap sebagai pencapaian besar dalam menggantikan HIR yang merupakan warisan dari kolonial Belanda, namun seiring dengan berjalannya waktu, KUHP ini dinilai mengalami banyak kelemahan dalam menjawab kebutuhan hukum acara pidana yang modern, adil, dan berpihak pada hak asasi manusia. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara lebih rinci kenapa adanya rancangan KUHP. Nah, yang pertama, rancangan KUHP itu dibuat untuk menyelaraskan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan juga konstitusi. Nah, di KUHP lama itu dianggap belum optimal dalam menjamin hak-hak korban dan juga terdakwa, seperti hak atas pendampingan hukum sejak awal pemeriksaan, hak untuk tidak disiksa, dan asas praduga tak bersalah. Nah, rancangan KUHP ini diharapkan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat dan adil sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Konvensi Internasional Hak Asasi Manusia. Dan yang kedua, itu mengurangi penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum. Dalam praktiknya, KUHP ini seringkali membuka ruang terjadinya pelanggaran prosedur hukum seperti penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan perpanjangan penahanan tanpa dasar hukum yang kuat. Nah, rancangan KUHP ini memperkuat pengawasan terhadap proses penyidikan dan penahanan. Dan yang ketiga, itu menjawab tantangan zaman dan perkembangan dari teknologi. KUHP saat ini itu belum mengakomodasi banyak aspek modern seperti bukti elektronik, sistem peradilan berbasis digital, dan perlindungan saksi atau korban berbasis teknologi. RKUHP itu bertujuan menjawab tantangan tersebut agar proses hukum itu tetap akuntabel di era digital. Dan yang keempat, itu memperkuat sistem peradilan yang adil dan efisien. Banyak proses dalam KUHP lama itu dinilai lambat dan tumpang tindih. Nah, dalam rancangan KUHP ini dirancang untuk memperbaiki sistem pemanggilan, penyitaan, dan juga penggeledahan agar lebih jelas dan tidak multitafsir. Dan yang kelima, itu mendorong restoratif justice. Nah, di rancangan KUHP ini memuat pendekatan keadilan restoratif justice yang terutama itu untuk perkara ringan dan anak. Tujuannya itu bukan hanya untuk menghukum tetapi juga memulihkan hubungan sosial antara pelaku dan juga korban dan juga masyarakat. Selanjutnya di pembahasan ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara KUHP lama dengan rancangan KUHP dalam pelaksanaan putusan. Nah, pelaksanaan putusan pidana itu kan merupakan tahap akhir dari proses peradilan pidana yang dimana keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkra itu harus dieksekusi oleh aparat penegak hukum. Namun pada kenyataannya, pelaksanaan putusan ini seringkali menimbulkan permasalahan, terutama karena kekosongan atau kelemahan pengaturan dalam KUHP yang lama. Dalam KUHP lama atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, ketentuan mengenai pelaksanaan putusan itu sangat terbatas. Hanya satu pasal yang secara eksplisit itu menyebutkan bahwa pelaksanaan putusan itu dilakukan oleh jaksa, yaitu pada pasal 270, yang dimana pasal ini menyebutkan bahwa jaksa itu menjalankan putusan setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkra. Namun pasal ini juga tidak menjelaskan bagaimana mekanisme pelaksanaan yang dilakukan dan apa saja hak-hak terpidana dan bagaimana jika pelaksanaan tersebut bermasalah. Dan perancangan KUHP, seluruh aspek pelaksanaan putusan itu dibahas secara khusus dan mendalam. Rancangan KUHP ini membentuk satu bab tersendiri mengenai eksekusi, memperluas dan memperjelas pengaturan serta menghadirkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan juga perlindungan hak asasi manusia dalam proses pelaksanaan pidana. Nah, di sini jaksa itu tetap menjadi pelaksana utama, tetapi dengan pengawasan dari pengadilan serta dengan kewajiban untuk memberikan laporan resmi pelaksanaan kepada lembaga peradilan.
Salah satu pembaruan penting dalam RKUHP itu adalah pengaturan hak-hak terpidana selama proses eksekusi. Sedangkan dalam KUHP lama itu kan tidak ada ketentuan yang jelas yang menjamin bahwa terpidana itu mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang eksekusinya, hak untuk mengajukan keberatan atau hak atas pendampingan hukum. Nah, sedangkan dalam RKUHP, hal ini diatur secara rinci. Terpidana itu berhak mengetahui rencana pelaksanaan putusan, termasuk waktu, bentuk, dan juga tempat eksekusinya. Di sana juga ia mendapatkan hak untuk menyampaikan keberatan secara administratif dan mendapat kesempatan untuk memperjuangkan haknya jika terjadi pelanggaran prosedur. Nah, di RKUHP itu juga memberikan ruang yang lebih besar terhadap korban. Dalam KUHP lama, korban itu tidak memiliki posisi hukum yang kuat dalam tahap pelaksanaan putusan. Dalam RKUHP, korban justru berhak memperoleh informasi mengenai pelaksanaan putusan, khususnya apabila berkaitan dengan restitusi atau pengembalian hak. Nah, ini adalah bagian dari pendekatan keadilan restoratif yang dimana itu diusung oleh RKUHP, di mana proses peradilan itu tidak halnya memfokuskan pada pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak dan juga martabat korban. Terkait pidana mati, KUHP lama itu tidak memberikan keputusan waktu tunda. Nah, putusan pidana mati itu dapat segera dilakukan begitu inkrah. RKUHP justru membawa perubahan signifikan dengan menerapkan masa percobaan 10 tahun untuk pidana mati. Selama masa ini, terpidana itu bisa menunjukkan perubahan perilaku dan jika dianggap layak, hukumannya itu bisa diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana waktu tertentu. Pendekatan ini juga menunjukkan perpihakan terhadap hak hidup dan juga penghormatan terhadap prinsip kemanusiaan. Dan yang terakhir, perbedaan yang sangat signifikan dalam hal pelaksanaan putusan non-pidana seperti rehabilitasi, nama baik, restitusi kepada korban. KUHP lama itu tidak memberi perhatian terhadap implementasi putusan-putusan semacam ini, sehingga seringkali tidak dilaksanakan dalam RKUHP. Bentuk pelaksanaan ini justru diatur secara eksplisit dan juga aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk melaksanakannya secara nyata. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan di dalamnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.